Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya Putra Aditya di channel Mufid. Berguna tanpa batas, bermanfaat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, ya, dimudahkan segala urusannya hari ini dan kedepannya dan seterusnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal asri inna insana lafi khusrin illa allazina amanu wa tawassaw bis sabr. Ya, kembali kita mengingat bahwasannya kita berada di dalam waktu yang sedang merugi. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua paham. Amin. Ya, kembali di sini ya, kita flashback ke belakang. Konten saya yang kemarin mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dan menjadikan perjalanan hidup kita menjadi lebih bermanfaat ya, intinya seperti itu ya. Bahwasannya kemarin kita sudah ngawangkong tentang masalah inti dari gerakan sholat. Ternyata inti dari gerakan sholat itu kemarin isinya adalah lafaz Allah ya, lafaz Allah yang intinya mudah-mudahan dengan kita tahu dari gerakan sholat tersebut ternyata isinya itu, dan menjadikan sholat kita menjadi lebih khusyuk dan keyakinan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan terlalu serius guys ya. Oke, jadi tema hari ini adalah yang akan dibahas, yang akan didiskusikan mungkin ya, yang akan diwangkongkan gitu. Wangkong mencari sebuah kemanfaatan dari sebuah wangkongan. Wangkongan teh naon ya, pembicaraan gitu. Pembicaraan kosong tapi kosong ini bermanfaat, intinya seperti itu. Kembali saya tekankan, di sini saya tidak berniat untuk berceramah, tidak berniat untuk menggurui, tidak ya. Cuman di sini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, ayo ya, kita menuju kepada jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ayo kita ini menjalani hidup ini supaya tidak sembarangan ya. Intinya lebih kepada kita harus bisa lebih memaknai dari setiap apa yang kita jalani di kehidupan ini ya. Jadi tema yang akan dibahas hari ini adalah hasil dari pembicaraan saya dan teman-teman saya kemarin ya, yaitu tentang masalah masih sholat. Cuman di sini yang dibahas kemarin adalah kenapa masih ada orang yang berbuat keji dan mungkar padahal orang itu sudah melakukan sholat gitu ya. Nah, jadi ini yang akan kita dikupas gitu. Bahasa di sini mah namanya dikupas atau didiskusikan ya. Mungkin kita garis bawahi lagi ya, bahwasannya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk sholat ya. Kenapa sih ya? Sebetulnya supaya apa? Supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Betul gitu ya. Kalau nggak salah
itu dari surat Al-Ankabut ayat 45 ya, yang menerangkan artinya itu adalah sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Cuman ada ya yang melontarkan, kenapa masih melakukan perbuatan keji dan munkar padahal orang itu sudah melakukan sholat. Kembali lagi ya gitu, bahwasannya apabila benih yang kosong tidak akan pernah bisa tumbuh. Jadi sholat tanpa menghadirkan hati atau khusyuk seperti benih yang kosong yang tidak bakal pernah tumbuh. Jadi seperti itu mungkin ya analoginya. Jadi sholat akan membuat manusia menjauhi perbuatan buruk bila dilakukan dengan khusyuk. Nah, tanpa kehusyukan, ucapan yang kita baca dan gerakan yang dilakukan tidak akan berarti apa-apa. Gitu. Maksudnya gimana di sini? Ya. Jadi sholatnya intinya mah kudu khusyuk. Gitu untuk orang Sunda mah. Ya. Maka kalau sholat kita sudah khusyuk, maka kita akan selamat dari perbuatan keji dan munkar. Mungkin seperti itu. Tapi di sini kita akan mendalami ya, tidak terlalu mendalam sih, intinya mah kita hanya masuk ke dalam sholat ini supaya kita lebih mengerti, paham dari sholat ini. Bahwasanya kita sepakati Allah itu memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk melakukan sholat sebanyak 5 waktu, yaitu subuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 ya itu. Cuman yang akan kita bahas di sini adalah sholatnya ya. Sholat supaya kita terhindar benar-benar tidak melakukan perbuatan keji dan munkar ya. Nah itu berarti kita harus intinya apa? Fokus di dalam melakukan sholat itu ya. Bagaimana caranya? Berarti kita harus paham apa yang sedang kita kerjakan. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu tapi kita tidak paham ya, itu intinya. Jadi bagaimana ya, bagaimana supaya sholat kita ini benar-benar sholat terus bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar ya. Berarti kita harus bisa memahami pada saat kita sedang melakukan sholat ya. Berarti kita harus tahu pertama ilmunya. Sudah kita tahu ilmunya, kita mengaplikasikannya. Sesudah kita mengaplikasikannya, pada saat mengaplikasikannya kita menghayati pada saat mengaplikasikan. Mungkin ini ya. Jadi pada saat kita melakukan sholat itu, jadi harus benar-benar fokus. Jadi jangan sampai kita ini melakukan sholat, kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, terus membaca, tapi pikiran kita kemana-mana ya. Berpikiran, aduh laporan belum selesai ya, aduh goreng japuh por tutung gitu ta bahasa ya. Jadi jangan sampai pikiran kita kemana-mana ya. Kalau bisa supaya kita benar-benar terhindar dari perbuatan keji dan munkar, pada saat kita melakukan sholat ini kita fokus kita sedang melakukan sholat gitu ta ya. Bagaimana ya, kita pertama tadi sudah tahu ilmunya, terus mengaplikasikan. Nah pada saat kita mengaplikasikan, kita harus benar-benar fokus ya, bahwa kita akan melakukan sholat ya.
Di dalam sholat yang pertama adalah niat. Ya. Nah, kita harus sadar ya bahwa kita akan melakukan sholat, fokus akan melakukan sholat. Ya. Berarti kalau melakukan sholat kita fokus kepada siapa? Kita akan berhadapan, yaitu kita akan berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat melakukan sholat. Jadi fokus antara hati dan pikiran, gerakan, semua harus fokus, yaitu sedang melakukan sholat. Ya, gitu. Sholat ini bertujuan kita ini fokus kepada siapa? Kepada yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, menyuruh untuk kita sholat, fokus. Jadi pikiran dan hati ini selaras, ya, menuju pandangannya itu selaras kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat kita melakukan niat usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati Ka'bah, ada atau makmumah lillahi ta'ala, kita fokus, pikiran kita ini fokus, kita sedang melakukan niat ya. Terus pahami, harus selaras pada saat melakukan. Artinya apa? Pahami Allah pada saat membacakan Allah di dalam hati, Allahu Akbar di dalam hati ini, Allah Maha Besar. Sambil kita di dalam hati ini berniat ya, aku berniat sholat subuh ya, dan seterusnya. Pada saat kita takbir dan memaknai Allahu Akbar ini, ternyata Allah Maha Besar. Hayati sama kita khusyuk, selaraskan pikiran dan hati ini, pandangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, fokus, jangan sampai ada pikiran di luar sholat, jangan sampai ya. Kita harus fokus dan memahami Allah Maha Besar tadi, Allahu Akbar. Selesai niat ya, biasanya selesai niat apa ya, itu adalah doa iftitah ya. Kita juga harus fokus pada saat kita melakukan iftitah di dalam sholat ini, fokus, tetap pikiran dan hati harus selaras kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca doa iftitah ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sambil kita memaknai arti dari doa iftitah ini apa. Pada saat kita memaknai, kita pahami ya, poinnya apa sih gitu, dari doa iftitah ini ya. Kan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi wa ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa umirtu minal muslimin. Apa nih artinya? Pada saat kita membaca itu, kita di dalam hati artinya ini kita sebutkan gitu, bahwasanya artinya, kuhadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini wajah wajhiya lillazi ya, kuhadapkan wajahku kepada Zat. Jadi tadi pikiran dan hati ini harus selaras ya, menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bisa memaknai. Kalau kita sudah bisa memaknai, maka akan tercipta sholat yang khusyuk ya. Itu sholat yang khusyuk ya. Menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan ya, ketulusan dan kepasrahan. Berarti kita melakukan sholat juga harus kita ambil nih dari kata ini, ketulusan dan kepasrahan. Kita harus tulus tanpa ada iming-iming, paksaan atau niat apapun ya. Tulus, pasrah ya. Jadi kita ini sholat itu benar-benar lillahi ta'ala gitu. Jangan sampai kita sholatnya karena terkejar waktu, bentar lagi mau ada meeting misalkan, Allahu Akbar bismillah, judul alih jumpa enak, selesai, assalamualaikum nah, yang akhirnya sholatnya itu
disebut sholat sampah, sehingga orang tersebut ya masih belum selamat dari apa yang dinamakan keji dan munkar itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu sholat kita ya. Terus Kang Putra berarti udah bisa sholat seperti itu? Belum, saya pun masih belajar ya, belum bisa, tapi saya berusaha untuk masuk ke dalam sholat yang sesungguhnya ya. Terus berusaha supaya apa? Itu tadi, terhindar dari perbuatan keji dan munkar tadi ya. Itu ya. Jadi kita harus bisa memaknai. Di sini juga sudah ada petunjuk sebetulnya pada saat kita membacakan doa iftitah ini. Kalau kita bisa memaknai dan memahaminya, timbul kekhusyuan ya. Kadang-kadang kita akan tersipu dengan kebesaran Allah gitu. Hati akan tersentuh. Terkadang kalau memang benar-benar kita merasakan kenikmatan, selalu kita pasti akan meneteskan air mata. Nah, itulah adalah sebuah kenikmatan. Kalau menurut saya, kenikmatan yang tidak bisa dinilai oleh apapun ya. Jadi buat teman-teman kalau yang sholatnya sudah seperti itu, bagi saya subhanallah ya. Selesai membaca doa iftitah, kita fokus lanjut membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini pun kita harus fokus. Jadi diusahakan semaksimal mungkin jangan sampai ada pemikiran-pemikiran di luar sholat ya. Kita fokus berada di dalam sholat, fokus membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Oh, Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Nah, maknai sama kita, sambil kita menyelaraskan hati dan pikiran, membayangkan kita ini sedang bertatapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bertatapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Dengan apa? Dengan sifat-sifatnya tadi, bahwasannya Rahman dan Rahim. Allah maha pengasih lagi maha penyayang, maha pendengar, maha melihat. Nah, itu ya, kita bisa merasakan, dan kita bisa merasakan keyakinan itu dari maha melihat, maha mendengar. Contohnya, kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Karena siapa? Karena izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa mendengar, bisa melihat. Karena apa? Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bisa memaknai sholat ini. Jadi jangan sampai sholat kita ini, kita melakukan sholat jujur alitan gitu, baca johorkun tapi kosong hatinya, kita tidak bisa memaknainya, sama aja bohong ya. Yang ada kita capek jujur alitan, jumpa enang ya, jujur alit jumpa enang, assalamualaikum ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kalau dikejar waktu itu ya, tenang, tong siun ya. Segala sesuatu itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian serinci mungkin, sedetail mungkin ya. Jadi jangan sampai kamu merasa takut dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yakinkan itu pada saat kita membaca surat Al-Fatihah. Kembali tadi, maknai sama kita. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada saat kita membaca surat Al-Fatihah ini di dalam hati, sambil pikiran dan hati kita selaras berpandangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita maknai, ya. Kita utarakan dalam hati artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tuh, sudah dikasih tahu kita dalam sholat pun. Dari surat Al-Fatihah ini kisah kita dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala dalam sholat ini. Kurang baik apa coba? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di sini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ini memohon petunjuk, tunjukkanlah ya Allah jalan yang benar-benar Engkau ridhoi, bukan jalan yang Engkau murkai. Nah, di dalam sholat kita sudah dikasih petunjuk sama Allah, ya. Nah, jadi kalau kita paham dengan sholat kita, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar ini. Gitu. Ya, ini dari surat Al-Fatihah. Terus baca surat pilihan, terserah mau surat apa. Surat Anas, baca surat Anas, artinya juga kita harus paham, ya. Jadi kita menjalani hidup ini penuh dengan ketenangan hati dan tahu mana yang baik untuk kita dan buruk untuk kita. Itu dari hasil apa? Dari hasil sholat kita tadi, dari hasil kita membaca doa iftitah, Al-Fatihah, ya, itu doa surat pilihan. Dari situ kita mendapat pengetahuan, ya. Selesai membaca surat Al-Fatihah sama surat pilihan, ruku, ya, dengan bacaan subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi, ya. Artinya, Maha suci Tuhan yang Maha agung serta memujilah aku kepadanya, ya. Allah itu Maha suci, Tuhan yang Maha agung, Maha besar. Jadi kamu jangan takut, ya. Jadi jangan sampai terburu-buru dikejar waktu, takut dimarahin bos, takut dimarahin istri, takut dimarahin pacar, ya. Jangan. Pada saat kita lakukan sholat, buang semua pemikiran yang ada di luar sholat, buang. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memaknai sholat ini, supaya kita bisa khusyuk sholat ini, khusyuk. Kan Putra, susah sholat itu untuk kita bisa khusyuk. Ya, betul, memang susah. Tapi kita harus mencoba, terus mencoba. Berusaha terus. Allah pun tidak akan diam kalau memang kita bersungguh-sungguh. Itu. Ya. Terus iktidal, ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Apabila kita memuji Allah, Allah itu mendengar. Allah itu Maha mendengar. Pada saat kita memuji Sami Allahu liman hamidah, kita mendengar sedang memuji Allah. Kita aja yang mendengar, apalagi Allah Maha mendengar. Lebih mendengar dari kita. Yang menciptakan apa? Menciptakan pendengaran. Ya. Jadi teman-teman, ayo
kita belajar, ya, belajar sholat yang khusyuk, bisa memaknai, ya, supaya kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar, supaya kita tahu jalan mana yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak. Dengan cara apa? Dengan sholat yang bisa memaknai. Ya, susah. Belajar, ayo kita belajar sholat sambil memaknai bacaan-bacaan, gerakan-gerakan, ya, dan menyelaraskan hati dengan pikiran, berwajhat wajhihalilajim, bertatap-tatapan, ya, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala? Allah menyempatkan, ya, 5 waktu untuk saling bertatapan dengan kita di dalam sholat. Tapi kenapa? Kenapa orang selalu meninggalkan sholat? Kenapa orang sholat hanya jujur realita? Ayo, mulai dari hati kecil, timbulkan kesadaran, timbulkan. Ya, Allah itu maha baik. Cuman kalian jarang menyadari. Dari hal terkecil, dari hal yang tidak disadari. Setiap detik, per menit, per sekolah, tidak bisa dihitung. Napas yang kita hirup itu atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa mensyukurinya. Dengan apa? Dengan sholat tadi. Ya, itu teman-teman. Itu tidak. Selesai itidal itu adalah sujud dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang artinya Maha suci Tuhan yang maha tinggi serta memujilah aku kepadanya. Ya, gitu. Jadi pada saat kita sujud itu, kita ini sedang meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha tinggi. Ya. Jadi untuk makhluk Allah tidak boleh sombong. Karena ada yang maha tinggi. Kenapa? Karena makhluk Allah sebetulnya tidak bisa apa-apa. Hanyalah tong kosong. Ada isinya, kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita sehingga kita mempunyai pengetahuan. Contoh, saya bisa berbicara ini seperti kenapa? Bukan karena saya pintar, tidak. Karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berbicara seperti ini. Diberikan akal, pikiran, hati, niat. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya manusia itu tidak daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Ya. Terus yang terakhir dulu di antara dua sujud. Ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfani wajudni wahdini wafini wafani. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ternyata di dalam sholat juga ada doa. Belas kasihanilah aku. Cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajatku. Berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Itu. Ya.
Jadi jangan sampai kita membaca sesuatu itu tidak tahu artinya. Jadi kita sulit untuk memaknai, memahami, dan jauh dari kehusuan akhirnya. Sehingga kita tetap belum bisa membedakan mana perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan keji dan munkar ini. Ya. Itu. Terus tasyahud awal. Ya. At-tahiyatu barakatuh shalawatu. Ya. Artinya segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad jasanya ini besar untuk umatnya. Kita tidak akan tahu tata cara bersyukur, tidak akan tahu tata cara sholat, tidak akan tahu cara-cara menjalani kehidupan di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala tanpa Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Terakhir tersadu akhir. Ya. Sama. Tahiyat barakatuh sholawatu thayyibat. Assalamualaikum ya Nabi. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagai Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Kan ada sholawat Ibrahim pada saat sholat. Ya. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim juga selesai itu membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Ya. Jadi kalau kita benar-benar bisa memaknai sholat, menghayati sholat, maka akan tercipta sholat yang disebut sholat yang khusyuk. Mungkin kita tidak akan kuat, ya, apa yang akan nanti dihadapkan apabila memang benar-benar kita sholat ini khusyuk. Ya, subhanallah. Ya, kembali lagi teman-teman, bahwasannya di sini saya tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud untuk berceramah, tidak, ya. Cuman saya mah, ayo bareng-bareng kita mencari kemanfaatan, ya, di dalam menjalani kehidupan ini. Ayo bareng-bareng kita mencari sebuah hikmah, ya, untuk menuju ke jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman dah. Itu saja, ya, apa yang bisa saya utarakan mengenai perkara sholat yang bisa menjauhkan perbuatan keji dan munkar. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila memang ada kata-kata saya yang salah, karena apa? Manusia ini adalah tempatnya kesalahan. Jadi untuk itu ayo bareng-bareng kita saling mengisi, ya. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, jangan sungkan-sungkan komen, Pak Putra salah gini, saya akan terima, ya. Tolong lengkapi, kita saling melengkapi satu sama lain, mengisi kekurangan kita, ya. Itu, ya, itu aja, ya. Rokok dan nggak terlalu serius, waduh, ya. Mohon maaf, ya, sekali lagi apabila memang ada
kata-kata yang tidak mengenakan, kesalahan-kesalahan saya mohon dimaklum ya. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan, saya bicarakan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dan menjadikan sholat kita menjadi lebih khusyuk ya, intinya seperti itu ya. Ayo kita sama-sama belajar mengaplikasikan sholat yang sesungguhnya ya. Dan saya berharap terus cari ilmu-ilmu dari mana saja ya tentang mengenai sholat ya. Kita bahas bareng-bareng ya, intinya seperti itu, supaya kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, dan menjadikan hidup kita menjadi ada di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.